Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang yang mensucikan diri dan merendahkan diri kepada Sang Pencipta Allah. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya, di mana seorang mukmin menyadari bahwasanya kalimat ini dipastikan akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah karena dijadikan sebagai kalimat syukur kepada Sang Pencipta Allah, dan Allah sudah menjanjikan dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan juga ilmunya oleh Sang Pencipta Allah sebaik-baik suri tauladan. Tidak ada manusia yang paling pantas untuk dicontohi, dijadikan sebagai suri tauladan kecuali manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat, maka dibalas dengan 1 rahmat Allah, maka sudah cukup. Bagaimana dengan 1 kali salawat kepada manusia terbaik ini, 1 kali salam hormat dibalas dengan 10 rahmat Allah, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, maka sangat wajar setelah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama teman-teman sekalian, saya mengucapkan secara khusus berterima kasih pada Ustaz Muhammad Al-Fisham, jazakallahu khair, atas undangan beliau ini. Tentu ini tidak dilakukan kecuali karena beliau memberikan kepercayaan kepada kami dan bersangka baik. Semoga sesuai dengan apa yang beliau sangkakan. Dan juga saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu dari teman-teman semuanya, karena ini permintaan dan seorang mukmin menjawab undangan saudaranya mukmin yang lain, dan karena menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, dan juga mencontohi para salafus saleh di kalangan sahabat. Seringkali kalau mereka bertemu, mereka selalu mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Terkadang mereka bertemu, kemudian berpisah, hanya mengingatkan surah Al-Asr. Sudah cukup bagi mereka, itu adalah saling memberi peringatan satu sama yang lain. Teman-teman sekalian, pada saat ditanya tadi judulnya apa, maka terlintas di benak saya sebuah rangkaian kalimat, inilah hari emasmu. Saudaraku seiman, yang saya maksudkan dengan hari emas adalah hari yang sekarang. Detik ini, menit ini, jam ini, kita semua masih hidup. Di malam ini, lepas maghrib, di kota Padang ini, yang ikut di sini offline ataupun yang mengikuti online dari seluruh Indonesia atau dimanapun berada, dan masih hidup tentunya karena mengikuti acara ini, maka inilah hari emasmu. Apa maksudnya? Sebagian salaf mengatakan, masa lalu telah berlalu. Kalau terisi dengan amal-amal baik, kita syukuri. Kalau terisi dengan amal-amal dosa, kita tobati. Masa depan belum jelas. Tidak ada seorang pun di antara kita yang yakin dia masih hidup besok. Bukankah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian tiba sore hari jangan tunggu pagi hari. Idza amsayta fala tantadhirus sabah. Dan kalau tiba pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Karena memang tidak ada jaminan kita masih bisa hidup. Maka hari ini, detik ini teman-teman, pada saat kita semua masih bernafas seperti ini, masih bisa
menggunakan panca indera kita melihat, telinga mendengar, kita masih bisa mengucapkan dengan lisan kita hal-hal yang baik, inilah hari emas kita. Maka ini judul kita insya Allah, dan saya akan memulai ceramah ini dengan kisah yang terjadi di zaman baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat sahih disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhibu Tarhib beliau, dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menyambut 3 orang pendatang sebagai tamu di kota Madinah. Dalam riwayat ini tidak disebutkan nama 3 orang ini. Lalu kemudian tinggallah di rumah dia. Berjalan waktu setelah ketiga orang ini masuk Islam, terkumandangkan jihad di masa Nabi SAW. Maka orang pertama dari 3 orang yang menjadi tamu di rumah Talha radhiyallahu anhu majma'in ikut perang lalu mati syahid. Berjalan waktu lagi, dikumandangkan jihad yang selanjutnya, tidak disebutkan dalam riwayat ini peperangan yang mana. Kemudian orang yang kedua ikut juga jihad, kemudian mati syahid. Berjalan waktu lagi, ternyata orang yang ketiga yang tinggal di rumah Talha radhiyallahu anhu majma'in wafat di atas ranjang. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ini mimpi melihat ketiga orang ini. Di surga yang mati syahid pertama berada paling di belakang. Yang mati syahid kedua berada di tengah-tengah. Dan yang mati di atas ranjangnya itu berada paling depan. Maka beliau terganggu dengan mimpi ini. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya mimpi seperti ini. Yang saya tangkap nih, yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid. Tidak ada yang pungkiri keutamaan orang mati syahid. Tapi kenapa orang yang ketiga, yang mati biasa di atas ranjang, normal, itu berada paling depan di surga?" Seakan-akan beliau ingin jawaban dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW menjawab sambil mengatakan kepada Talha, "Apa yang membuatmu heran, hai Talha? Mana kau dari penilaian sholatnya beberapa hari, puasanya, zikirnya?" Artinya teman-teman sekalian, orang yang mati di atas ranjang hanya karena sempat hidup beberapa hari dibandingkan temannya yang mati syahid beberapa waktu yang lalu, sudah cukup membuat dia lebih tinggi derajatnya. Hanya karena memaksimalkan waktu yang ada Allah berikan. Kisah yang kedua diangkat juga oleh beliau mirip dengan ini. Ada 2 orang di masa Nabi SAW dalam riwayat sahih, bersahabat, umurnya hampir sama. Sama-sama kurang lebih masuk Islamnya. Kemudian yang satu mati syahid. Sepekan kemudian sahabatnya mati biasa di atas ranjang. Dua-duanya disolati oleh Nabi SAW. Dan setelah mensolati jenazah yang kedua yang mati biasa, Nabi SAW tanya para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian dengan jenazah ini dibandingkan sahabat yang meninggal pekan lalu syahid?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, semoga saja dia bisa menyusul derajat saudaranya itu. Karena di pandangan para sahabat, pasti yang pekan lalu lebih tinggi derajatnya." Maka kata Nabi SAW, "Ketahuilah, orang yang baru kalian solati ini, derajatnya di sisi Allah dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu antara langit dan bumi. Karena dia sempat sepekan itu mengerjakan sholat, walaupun Jumat cuma sekali. Sholat 5 waktu dalam beberapa hari. Dan mungkin zikir-zikir yang lainnya." Jadi teman-teman sekalian, beranjak daripada 2 buah kisah ini, saya melihat pribadi, untuk diri saya dulu baru teman-teman sekalian, kalau hari-hari yang Allah masih berikan kepada kita dan kita masih bisa hidup seperti hari ini hari emas. Hari yang sangat mahal. Tidak ada jaminan. Di masjid ini pun mungkin bisa tiba-tiba saja malaikat maut datang, saya lihat, antum tidak lihat. Merengut nyawa saya,
Jatuhlah Khalid Basalamah dan orang hanya mengatakan, oh Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Berapa hari saya dikenang? Sehari, 2 hari, seminggu, habis itu selesai. Berapa banyak keturunan saya akan mengingat saya? Generasi yang pertama, anak, baik. Setelah itu pindah ke cucu masih dikenang? Ada sedikit. Kalau cicit, setelahnya, siapa di antara kita teman-teman di sini yang masih mengenang dan mendoakan kakek-kakeknya? Ada? Atau mungkin kakek ayahnya? Ya. Kita sudah tidak ingat, bahkan mungkin kita tidak tahu namanya. Artinya, ada masa di mana generasi ini akan hilang orang mengingatnya. Kecuali dia punya ilmu yang dinukil sebagaimana para salafus soleh. Dia punya amal soleh. Tapi kalau tidak ada amal yang dia bisa kerjakan, tidak akan dinukil apa-apa dari dia. Dan orang pun akan melupakan bahkan keturunannya sendiri. Apa maksudnya teman-teman? Persiapkan diri kita. Kita sendiri yang menentukan nanti derajat kita di surga. Dan itu harus sekarang. Waktunya di hari ini. Kalau masa lalu kita yang lalu-lalu berisikan dengan amal-amal soleh, hari ini maksimalkan yang sama minimal atau lebih baik. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa-dosa, hari ini, detik ini, taubat nasuha. Sebelum tiba, waktu kita tidak bisa lagi untuk melakukannya. Besok kita cuma bisa programkan. Kalau kita hidup lagi di hari esok, kita tinggal lakukan saja. Apa yang kita kerjakan pada hari ini akan kita usahakan lebih baik lagi. Tapi hari ini adalah hari emas kita. Umur sebenarnya sosok manusia adalah hari ini dan ke belakang. Saya hari ini berumur 47 menuju 48 tahun. Alhamdulillah. Hari ini, inilah umur saya. Kedepannya saya tidak tahu. 50 tahun kah, 60 tahun kah, 70 tahun kah, atau juga akan meninggal dunia. Tidak tahu berapa lama. Tapi umur kita sebenarnya sudah lalu. Jangan selalu mengkhayal seperti banyak orang-orang non-muslim. Mereka selalu bangga dengan ulang tahunnya. Seakan-akan itu yang ditunggu, itu yang dinanti-nanti. Seakan-akan umurnya akan terus panjang ke depan. Tidak ada jaminan. Orang mukmin tidak seperti itu. Dia akan jeli memikirkan hari ini. Di mana hari ini adalah kesempatan emas, dia menambah amal soleh dia, sebagaimana tadi sahabat yang meninggal biasa, tapi karena sempat beramal sepekan saja, atau beberapa hari, lebih tinggi derajat daripada orang yang mati syahid sebelumnya, itu yang dipikirkan, atau dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat dari dosa-dosanya. Seorang pendeta Yahudi, saya dapatkan namanya di kitab-kitab sirah, salah satunya Khuwairik. Kalau pernah dengar namanya, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, orang ini pendeta Yahudi yang sudah lama mau masuk Islam. Di tanggal 15 Syawal, hari Sabtu, tahun 3 Hijriah, terjadi perang Uhud. Terjadi perang Uhud. Waktu utusan Nabi SAW keliling, lalu mengajak orang-orang untuk berjihad pada saat itu karena pasukan Quraisy sudah mendekati gerbang utamanya kota Madinah di dekat Uhud, maka Khuwairik dengar panggilan itu. Dia pun segera naik ke atas menara benteng Yahudi, karena waktu itu ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah di kota Madinah. Maka dia naik ke salah satu benteng itu lalu dia teriak mengatakan, wahai kaum Yahudi, kalian tahu ini Muhammad adalah utusan Allah. Kakek-kakek kalian dulu pindah dan hijrah ke kota ini. Itu karena tahu dalam kitab Taurat disebutkan ini adalah mahjarun Nabi. Ini kota yang akan hijrah Nabi terakhir. Kenapa kalian tidak mau beriman? Semua cirinya karena Nabi terakhir ada pada orang ini. Mereka bilang orang-orang Yahudi, kami tidak mau karena dia bukan dari Bani Israel. Ini alasan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Karena setelah Nabi Yakub, nabi-nabi datang dari keturunan beliau. Yusuf, ya, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, ya, Isa, Ayyub.
dan seterusnya. Semua ini alaihissalam dari keturunan Yakub, dikatakan nabi-nabi Bani Israel. Nanti terakhir baru keluar dari keturunan Ismail, ya, Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka bilang bukan dari Bani Israel, kami tidak mau beriman. Tapi ini alasan saja. Kemudian Khuwairik mengatakan, kalau begitu dalam kitab Taurat kalian menemukan ada wahyu kalau ada nabi di satu lokasi yang berbeda dengan nabi yang sedang berada di lokasi kita, berperang dan berjihad, memanggil, kita harus membelanya. Kenapa Khuwairik bilang ini teman-teman? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi itu hidup sezaman. Seperti Nabi Musa sama Nabi Harun, adik kakak tapi berzaman. Ada juga Nabi Khidir, ya, beda lokasi dakwah tapi sezaman. Kita tahu Nabi Isa, Nabi Yahya, ya, sepupu. Nabi Zakaria termasuk kelas pamannya, juga Nabi. Nabi Ibrahim AS sama ponakannya Nabi Lut, sezaman tapi beda lokasi dakwah. Jadi dalam kitab Taurat itu ada informasi, kalau ada Nabi lain di lokasi lain memanggil jihad, maka kita wajib membantunya. Tapi karena waktu itu hari Sabtu, orang-orang Yahudi bilang hari ini hari Sabtu. Hari kita muliakan, kita tidak mau berperang. Ini cuma alasan. Ringkas cerita, Khuwairik datang sendiri ke masjid, syahadat di tangan Nabi SAW, tobat dari kekufurannya, kemudian beliau ikut berjihad. Selesai perang Uhud, dikumpulkan jenazah semuanya, termasuk ada jenazah Khuwairik. Maka Nabi SAW melihat, lalu beliau heran melihat jenazah ini. Dia mengatakan, ini kata dia orang yang masuk Islam? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Dia masuk Islam waktu duha, dia meninggal sebelum duhur. Belum kena kewajiban sholat. Tapi begitulah keadaan orang-orang yang taubat. Di saat dia taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum juga sudah ketahui kisah 90 orang membunuh 99 jiwa. Dia taubat. Yang dilihat adalah akhir daripada perbuatan. Khawatimul amal. Atau amal-amal yang terakhir yang menutup hidup seseorang. Bahkan kita tahu orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah justru dari amal-amal di akhir hidupnya. Dalam beberapa riwayat kata Nabi SAW, kalau seseorang terbiasa dengan sebuah amal, Allah akan menutup hidupnya dengan itu. Jadi kalau mau tahu orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, tidak usah tunggu dia kalau husnul khatimah itu senyum. Atau mengeluarkan bau wangi dari badannya. Bukan itu tolak ukurnya. Karena Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud, hidungnya terpotong, dadanya terbelah, darah semuanya. Tapi beliau adalah sayyidus syuhada. Pimpinan para syuhada. Berapa banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan bersih wajahnya, tapi kafir. Bukan itu tolak ukurnya, tapi amal-amal sebelum meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengeluarkan sebuah statement menarik untuk bahan muhasabah beliau, dan kita juga bisa jadikan sebagai dalil kita pada malam ini. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali setelah keadaan terbenam matahari seperti kita sekarang ini, dan ajalku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Maksudnya tidak ada yang paling aku sesali kecuali sudah menjelang malam nih, tidak ada jaminan hidup lagi besok, tapi ternyata amalku belum bertambah. Sementara ajal makin dekat. Ingat teman-teman sekalian, ruangan ICU di rumah sakit itu sedikit. 2, 3, 5, 10, ya, sedikit sekali. Yang masuk ICU lebih sedikit daripada yang lula-lalang di depan rumah sakit. Jangan selalu mengkhayal, nanti saya kalau tabrakan masuk ICU baru meninggal dunia. Tidak, saudara. Di YouTube banyak sekali cuplikan orang meninggal mendadak seketika. Lagi jalan, lagi ngobrol. Banyak. Maka hati-hati. Yang bisa menentukan penyelamatan diri adalah kita sendiri.
Bahkan Hasan Basri rahimahullah mengeluarkan sebuah statement, kalau seorang hamba itu Allah sayang, Allah akan memberikan dia kesempatan, bukan coba, Allah akan memberikan dia kesempatan untuk mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan. Beliau mengatakan, min alamati i'radullahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi khudlalan min Allah azza wa jalla. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menyia-nyiakannya. Allah tidak butuh. Berarti kalau ada orang yang Allah berikan kesempatan, justru dia bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di majelis ilmu seperti ini, dia berzikir, dia bertafakur, mengingat penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia isi waktunya dengan hal-hal yang positif, menjenguk orang sakit, dari situ kemana lagi, pergi ke masjid, dari masjid kemana lagi, dia selalu sibuk dengan itu, maka berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Tapi kalau kita temukan ada orang yang duduk, buang-buang waktu, tidak ada manfaatnya, tidak dengar manfaat, tidak mengucapkan manfaat, tidak melihat yang bermanfaat, maka ini berarti kelalaian. Allah inginkan keburukan buat dia. Ini bahaya sekali. Ada Hasan Basri juga ucapkan dalam statement yang lain menarik. Beliau mengatakan, Ibnu Adam, innama anta ayyam. Kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kau ini cuma hitungan hari. Setiap kali bertambah satu hari, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Jadi hati-hati. Kemudian juga dalam statement yang lain, Sufyan ats-Tsauri dinasihati oleh seorang ulama lain semasa dengan beliau. Beliau juga ulama. Sufyan ats-Tsauri terkenal ulamanya tabi'in. Ada semasa dengannya namanya Rabi'ah. Juga seorang ulama. Rabi'ah menasihati Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah semuanya. Innama anta ayyamun ma'dudah. Wahai Sufyan, kau ini hanya hitungan hari yang sedikit. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kalau sudah pergi harimu satu hari, maka sudah pergi sebagian juga dari dirimu. Wa yushiku idza dhahabal ba'd an yadhhabal kull. Kalau sebagian sudah pergi, maka semua akan menyusul. Wa anta ta'lam fa'amal. Sementara kau bisa mengetahui itu. Oleh karena itu beramallah. Beramallah. Banyak orang teman-teman sekalian, dia malas beramal. Dan dia berangan-angan seakan-akan amalan itu hanya akan bisa dia kerjakan kalau dibantu oleh orang lain. Ini menghayal. Kapan mau hadir majelis ilmu? Iya nanti. Kenapa nggak ajak saya? Kenapa selalu menggantungkan beramal itu dengan orang lain? Artinya kalau orang tidak ajak, antum tidak hadir di majelis ilmu. Artinya kalau orang tidak ajak qiyamul lail, sholat malam, atau misalnya berbuat amal yang lain, sedekah, kita tidak kerjakan. Ini kekeliruan. Harusnya jangan tunggu orang lain mengajak kita. Tapi kita segera selamatkan diri kita. Selamatkan teman-teman. Menyesal. Amal-amal soleh yang kita kerjakan, atau yang luput dari kita, itu akan menjadi penyesalan. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Baihaqi, bahwasanya orang-orang mukmin pun pada saat masuk di surga, kata Nabi SAW, mereka masih mengenang beberapa amal soleh yang sempat luput mereka tidak kerjakan. Karena kalau mereka kerjakan derajatnya lebih tinggi di surga. Tapi karena mereka luput, tidak kerjakan, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, maka akhirnya luput dari mereka. Masuk surga ya, tapi banyak peluang yang hilang dari dia. Ada juga sisi lain teman-teman sekalian, orang mau bertobat, tadi kan amal soleh, mau bertobat, tapi sama, butuh jangkauan tangan orang lain. Lalu kalau tidak ada orang yang merangkul dia bagaimana? Kenapa kamu tidak taubat? Iya ya, kapan ya? Jadi tunggu ada tanda kutip tangan dari langit memberhentikan dia, tidak mungkin terjadi. Harus dia sendiri menyadarkan dirinya. Kalau kita tidak paksakan diri kita dalam beramal soleh dan paksakan dalam meninggalkan dosa, pastikan teman-teman
syaitan akan berusaha agar tidak tertulis amal soleh di buku amal kita dan terus saja tercatat dengan dosa-dosa. Abdullah bin Abdul Malik menceritakan tentang ayahnya. Abdul Malik seorang yang masyhur ahli ibadah. Dia bilang, saya dengan saudara saya kalau lagi jalan dengan ayah kami, setiap kali kami jalan di satu tempat, pasti ayah kami mengatakan, bacalah zikir ini sampai di pohon itu. Lalu kami berzikir. Tiba di pohon sana, ayah kami mengatakan, bacalah zikir ini sampai di pohon sana. Terus sampai kami pulang ke dari tujuan kami. Jadi tidak pernah ada waktu di mana tidak ada zikrullah. Begitu mereka memaksimalkan waktu mereka. Teman-teman sekalian, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, nomor 1715. Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dengan 3 hal. Wa yakrahu lakum thalathan. Dan dia pun membenci 3 hal dari kalian. Fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau yang ia ridhohi pertama dari 3 itu adalah kalian selalu menyembahnya. Selalu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Dari ketundukan kepada ketundukan lain. Kepatuhan kepada kepatuhan yang lain. Dan jangan sampai kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Ya. Dan tidak boleh berpecah-pecah. Berada di bawah bahtera namanya ukhuwah. Berjalan di atas itu. Saling mengingatkan kalau salah, saling mendukung kalau benar. Wa yakrah lakum. Jadi tadi 2 itu adalah ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yang ketiga adalah wala tafarraku. Jadi 3 hal itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci wa yakrah lakum qila wa qal. Dan Allah sangat benci 3 hal. Yang pertama adalah berkata sesuatu yang tidak punya sumber atau tidak ada manfaatnya. Kata orang itu, saya dengar seperti ini dan itu, tapi tidak ada manfaatnya. Gak ada manfaat ilmunya, bukan zikrullah, bukan syukur, gak ada. Ada orang begitu. Bahkan ada orang bersahabat, bertahun-tahun itu aja ceritanya. Diulang-ulangi. Dulu waktu kita masih SD, dulu waktu kita masih SMA, dulu waktu kita tinggal di kompleks sana, terus manfaatnya apa? Kalau antum mau sebutkan sekali cukup. Kalau begitu mubah. Kenapa diulang-ulangi? Kenapa enggak diganti dengan hal yang bermanfaat? Supaya buku amal kita terisi. Maka Allah benci yang pertama. Qil wa qal. Suka berkata ini dan itu tapi tidak jelas sumbernya. Dan juga yang kedua adalah wa kathratus su'al. Dan juga banyak bertanya. Tapi bukan tujuannya karena ilmu ya. Maksudnya, contoh misalnya antum hadir di pengajian begini, ada orang, Masya Allah di sini tidak ada, tapi ini contoh saja. Ada orang, dilihat orang di sebelahnya, bajunya bagus. Merek apa bajunya? Beli di mana? Kalau dia mau beli oke. Tapi kalau tidak mau beli, semua apa yang orang pakai, semua orang apa, gerak-gerik orang, semua ditanggapi. Pernah lihat orang seperti? Ada ya? Saya pernah lihat orang begitu tuh. Hampir semua ditanggapin sama dia. Apa saja yang dilihat ditanggapin. Dan tidak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya. Ngomong waktu. Daripada itu berzikir. Bersyukur. Beristighfar gitu kan. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Lalu beliau berzikir. Tapi beliau diri sendiri saja. Ada satu anak muda di sebelahnya tanya. Wahai imam. Kenapa anda berzikir? Beliau mengatakan. Wahai anak muda. Berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Beliau tersentuh itu, lalu beliau berzikir. Bukan karena zikir ngantar jenazahnya. Tapi beliau tiba-tiba ingat.
ini kalau saya meninggal seperti orangnya, saya tidak bisa lagi berzikir nih. Maka beliau isi dengan berzikir. Karena sudah diantar, tidak bisa lagi berzikir. Dan yang ketiga dikatakan wa idha'atul mal. Ini yang Allah benci, membuang-buang harta, ya. Gak jelas gitu. Tentang potongan sabda Nabi SAW, qil wa qal, perkataan-perkataan yang tidak jelas sumbernya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Dinukil perkataan Imam Malik rahimahullah oleh Ibnu Battal, wa huwal iktsaru minal kalami wal irjaf. Banyak bicara dan menyebarkan berita yang membuat orang takut, atau mungkin membuat orang kagum, atau membuat orang tertawa. Tapi nggak ada gunanya. Nggak ada manfaat. Hanya sebatas saja cari simpati orang. Ya. Itu maksud dari qil wa qal yang Allah tidak suka. Nahwa qaulun nas. Seperti perkataan sebagian orang. Atau fulana atau fulanun kada. Wa mana'a kada. Wal khawdu fima la ya'ni. Seperti orang bilang, si fulan memberi ini dan dia tidak dapat itu. Begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dibicarakan di satu majelis, si fulan itu kemarin tidak diterima kerja. Baik. Terus antum ikut tanggapin. Oh iya, ada juga teman saya tidak diterima kerja. Terus pertanyaan sederhana, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Di buku amal dicatat gak ini? Bermanfaat gak? Itu masalahnya. Daripada antum tanggapin sesuatu yang kosong begitu, oh si fulan tidak diterima kerjanya, ya sudah, gak ada manfaatnya, antum diam saja. Gak usah ikut-ikutan. Kalau memang harus ada di majelis itu. Daripada kita ikut timpali itu, sama, dia juga kosong, kita juga kosong, gak ada gunanya. Tanggapin rumah orang, tanggapin helm orang, tanggapin mobil orang. Di lampu merah, kalau lagi lampu merah, daripada lihat mobil orang mereknya apa, ya, dia pakai helm apa, zikrullah, gitu kan. Banyak yang bisa kita lakukan. Dengarkan ceramah, ya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hikayatu aqawilun nas wal bahthi anha. Masuk dalam istilah qal dan qil yang Allah benci tadi, perkataan yang tidak jelas, gak ada sumbernya, gak ada manfaatnya, adalah menceritakan perkataan orang yang banyak. Apa saja dinukil sama dia juga ikut-ikutan. Lalu dia sibuk membahasnya. Padahal tidak ada gunanya bahasan itu. Kama yuqal, seperti kalau diucapkan, qala fulanu kada, wa qila anhu kada, mimma yakrau hikayatahu anhu. Seperti misalnya kata beliau, seseorang mengatakan si fulan berkata seperti ini, dan atau seperti itu. Dan sebenarnya hal itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Imam Nawawi rahimahullah menanggapi dalam syarah Sahih Muslimnya tentang qil dan qal yang Allah tidak suka ini, al-khawdu fi akhbarin nas, sibuk menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan oleh manusia, wahikayat ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim, ya. Dan menukil berita-berita tentang manusia dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti banyak membicarakan aktivitas mereka atau gerak-gerik mereka. Ya. Seperti itu. Jadi tidak ada manfaatnya. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian beberapa sikap dari para salafus saleh, bagaimana mereka coba memaksimalkan waktu mereka. Dan bagaimana sebenarnya mereka merasa penting sekali dan pelit dengan waktunya. Pelit. Dinukil dari Sa'id Al-Hariri, beliau mengatakan para salaf ketika berada di waktu siang sibuk memenuhi hajat-hajat mereka yang dibutuhkan dari mencari nafkah. Kalau dibutuhkan, beliau cari nafkah. Para kaum laki-laki karena butuh untuk itu dan diwajibkan. Dan memperbaiki kehidupan mereka. Sedangkan di sore hari atau masuk malam hari, maka mereka dalam keadaan beribadah tanpa berhenti. Bahkan di saat tidur pun, mereka niatkan untuk memberikan hak badan sehingga bernilai ibadah.
dinukil dari kitab Hilya al-Awliya ya. Jilid 6 halaman 200. Kemudian juga dinukil Amr bin Dinar rahimahullah. Beliau membagi malamnya menjadi 3. Sepertiganya dipakai tidur, sepertiganya berdiskusi, sepertiganya sholat malam. Diskusi masalah ilmiah ya. Imam Nawawi rahimahullah, kalau tidur malam, itu beliau tidur sambil berdiri. Salah satu dinukil kisah beliau. Meninggal belum 40 tahun kurang lebih ya. Karya ilmiahnya banyak sekali. Tapi beliau kalau dinukil pernah saya dapat kisahnya. Beliau kalau mau tidur sambil berdiri, sandar di dinding, kakinya satu diangkat, ya, disandarkan telapak kakinya di dinding, satunya berdiri menopang dia. Sambil pegang kitab dan tidur. Begitu bangun baca kitab. Dan beliau menghabiskan setiap hari membaca 13 kitab di 13 guru. Tema yang berbeda. Jadi kalau antum hadir satu kali begini, beliau 13 guru 13 kitab yang berbeda setiap hari. Mungkin orang bilang, masa ada waktu sih? Iya, Allah bisa berikan keberkahan. Coba renungi teman-teman. Dalam sebuah riwayat dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengkhatam Al-Quran 30 juz di rakaat terakhir witir. Yang antum biasa baca qul huwallahu ahad itu, ya. Beliau khatam. Bagaimana kira-kira itu? Kalau kita belum terbiasa mengerjakan ibadah itu, pasti kita heran. Kok bisa? Masa sih? Karena kita belum mendapatkan keberkahan daripada ibadah itu. Kalau antum sudah biasakan kerjakan ibadah itu, maka jadi ringan dan berkah. Allah mudahkan. Bisa terjadi. Sulaiman At-Taimi menceritakan, atau Sulaiman At-Taimi diceritakan kisahnya oleh Hammad Ibn Salama. Saya terjemahkan langsung saja. Dia katakan, kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Taimi, melainkan ia berada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Jadi Sulaiman At-Taimi ini didatangi oleh murid-muridnya atau teman-temannya. Mereka mengatakan, kami tidak pernah temukan Sulaiman At-Taimi kecuali dalam ibadah. Lalu dirincikan. Di waktu sholat, kami melihatnya berada dalam keadaan sholat. Di selain waktu sholat, kami mendapatinya, ya, beliau sedang berwudu, memperbarui wudu, atau menjenguk orang sakit, mengurus jenazah, atau duduk di masjid dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat. Seakan-akan kami tidak pernah melihat beliau bermaksiat sama sekali. Sama bukunya Hilya Aulia, ya. Hilya Aulia ini jilid 3 halaman 28. Jadi bagaimana mereka itu dari amal ke amal, dari amal ke amal, karena sudah faham ini pada saat meninggal nggak ada kesempatan lagi beramal. Dan kita penentu daripada amal itu. Menyesal teman-teman kalau ada amal yang sempat tidak kita lakukan. Kalau dosa ada peluangnya lalu tidak terjadi, antum melakukan, syukuri itu. Misal ada kesempatan berzina di satu waktu, lalu tidak terjadi. Sekarang kita taubat kepada Allah, jangan sesali. Oh, coba dulu saya zina aja, sekarang saya bisa taubat, jangan. Karena setiap dosa ada konsekuensi hukum kan. Bisa ada hukumannya. Justru syukuri kalau tidak terjadi. Tapi kalau amal soleh luput, sesali. Kenapa? Karena tidak bisa terulang. Saya punya pengalaman pribadi teman-teman. Di Jakarta, biasa antara sholat duhur itu dari setengah 12 siang, itu bisa pindah bertahap sampai ke 12:10. Jenang waktu gitu ya, selisihnya. Satu waktu pernah berubah jam itu. Dari jam 12:10 azan duhur, mundur dia. Saya subhanallah tidak perhatikan, mundur berapa menit aja. Ada tamu, seorang ikhwah datang ke rumah, terus kami ngobrol-ngobrol. Saya lihat jam tidak terdengar azan, rupanya mikrofon masjid dekat rumah rusak. Qadar Allah saya lihat jam kok 12:10. Ini pas nih, kita ke masjid aja. Ayo kita ke masjid lagi, ayo sama-sama saya boncengan naik motor.
Pas tiba di masjid, begitu tiba di dalam, pas pintu masjid, saya lihat imam sudah sujud rakaat pertama. Sujud pertama di rakaat pertama. Waktu itu teman-teman saya tiba-tiba berpikir begitu. Subhanallah. Luput dari saya nih. Dan luput ini seumur hidup. Saya tidak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau ikut takbiratul ihram supaya dicatat malaikat. Gak bisa. Akan dicatat sampai hari kiamat nanti, Khalid ini luput sholat duhur di hari itu. Beda pahalanya dengan orang ikut dari awal takbiratul ihram pertama. Coba bayangkan. Ini banyak sekali dilalaikan oleh sebagian ikhwah. Azan baru mau wudu, akhirnya ketinggalan. Ketinggalan sholat qobliyah, ketinggalan doa antara azan dan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Banyak keutamaan hilang dari dia. Hanya kena lalai. Kenapa nggak hadir sebelum azan? Gitu kan? Kenapa nggak berusaha agar berada di saf pertama, menghadiri doa antara azan dan iqamah? Maksimalkan. Dan tidak ada yang bisa buat itu kecuali diri kita sendiri. Imam Az-Zahabi rahimahullah menukil tentang perbuatan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam Syiar Alam Nubala beliau jadi 10 halaman 35. Beliau mengatakan, dinukil dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, ia mengatakan Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi 3. Sepertiga pertama untuk menulis. Mereka pakai menulis. Sepertiga kedua malamnya dipakai untuk sholat malam. Sepertiga ketiga dipakai untuk tidur. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan Imam Syafi'i meniatkan ketiganya sebagai ibadah. Baik itu menulis ilmunya, baik itu juga untuk sholat malamnya, baik juga itu untuk tidurnya. Pernah satu waktu saya dapat sebuah kisah diceritakan tentang Imam Ahmad rahimahullah mendatangi gurunya Imam Syafi'i. Begitu datang ke rumah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kepada anak dia, ini yang datang ini orang soleh, lazimi dia. Maksudnya bersama-sama dia, mumpung dia ada di sini. Maka anak Imam Syafi'i pamit sama Imam Ahmad, bisa nggak saya bersama anda? Silakan, jadi satu kamar di rumah Imam Syafi'i. Dari mulai makan malam, kemudian malam hari tidur sepanjang malam sampai subuh, anak Imam Syafi'i ini nggak tidur. Perhatikan terus perbuatannya Imam Ahmad untuk ambil pelajaran. Karena tidak semuanya ilmu itu cuma dari perkataan, bisa juga dari sikap. Kadang-kadang perbuatan orang-orang yang berilmu itu bisa jadi contoh buat kita kan. Maka Imam Ahmad di malam itu dikasih makan malam. Beliau makan cukup banyak. Terus pada saat malam hari beliau sibuk menulis dan tidak sholat tahajud. Kemudian pas azan subuh beliau ke masjid tidak wudhu, langsung ikut sholat. Anak Imam Syafi'i mengeluh pada ayahnya pagi hari. Wahai ayah, ini orang yang anda bilang soleh ini, terjadi 3 hal ini pada dia saya lihat semalam. Yang saya fahami selama ini orang tidak boleh makan banyak. Tapi dia tadi malam makan banyak. Saya selama ini fahami anda suruh untuk sholat malam. Orang ini gak sholat malam. Dan saya dapati dia ke masjid tidak wudhu, langsung ikut sholat. Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad. Anak saya punya pertanyaan. Bisa kau jawab? Apa? Silakan tanyakan. Disuruh anaknya tanya. Kenapa anda semalam makan banyak? Kata Imam Ahmad, bukan tradisi saya makan banyak. Tapi karena saya dihidangkan makanan oleh ayah kamu, dari rezeki yang halal, saya lebihkan porsi makan saya. Karena dari halal. Bukan karena tamak. Jadi beliau mau padatkan dirinya, tubuhnya dengan makanan halal. Bukan berlebihan, tapi menurut Imam Syafi'i ini sudah banyak. Terus yang kedua, kenapa enggak sholat malam?
Imam Ahmad mengatakan, saya semalam suntuk sedang memikirkan dan mengeluarkan faedah dari hadis. Dan saya melihat sibuk dengan ilmu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat malam. Terus yang ketiga, kenapa kok bisa ke masjid nggak wudhu? Dia bilang, semalaman saya nggak tidur. Saya masih punya wudhu dari isya sampai subuh. Maka saya langsung sholat saja. Imam Syafi'i balik ke anaknya mengatakan, sudah lihat bagaimana? Orang yang berilmu itu beda. Tapi yang kita ambil pelajaran teman-teman, bagaimana pemaksimalan waktu itu. Semuanya hal-hal yang bermanfaat. Kemudian juga teman-teman sekalian dinukil, Al-Auza'i berkata, setiap detik yang terlewat di dunia akan ditampakkan pada hamba nanti hari kiamat. Hari demi hari, waktu demi waktu. Jika satu detik saja tidak diisi dengan mengingat Allah, yang ada hanya kerugian belaka. Bagaimana jika terlewatkan 1 jam, 1 hari, 1 malam tanpa zikrullah? Semua dari kitab Sama Hilya Aulia, jilid 6 halaman 142. Di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana mereka berintrospeksi diri, melihat dengan 1 detik saja itu sudah sangat mahal. 1 peluang saja hilang sudah sangat luput. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merasa menyesal luar biasa, pernah sekali ketinggalan subuh. Dan beliau membayar dengan bersedekah berhari-hari. Gitu kan? Jadi luar biasa. Umar bin Khattab, dan kalau mau tidur malam hari, Umar kalau mau tidur, beliau letakkan di sebelah ranjangnya ember air, bejana air, lalu beliau tidur. Tapi telapak tangannya dekat air itu. Kapan kesentuh air, beliau bangun sudah sholat malam. Sampai ada dulu seorang menikahi istrinya Umar bin Khattab waktu Umar sudah meninggal, sudah sangat tua. Dinikahi oleh orang ini, menikah. Lalu orang-orang tanya, kenapa Anda nikahi istrinya Umar? Sudah sangat tua. Dia bilang, demi Allah saya tidak nikahi kecuali karena saya ingin tahu rahasia ibadahnya Umar. Karena istri sangat tahu itu. Di antaranya adalah masalah tadi. Bagaimana beliau jeli sekali, hati-hati sekali agar jangan luput sholat malam. Ada yang ingin saya tambahkan sebelum kita masuk ke pertanyaan. Ada seorang penyair Arab menukil sebuah syair yang menarik untuk dibahas di sini. Beliau mengatakan, wala tarji amal al-yawmi ila al-ghad la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu. Artinya, jangan pernah engkau menunda-nunda amalmu sampai besok, karena bisa saja pada saat besok kamu sudah tidak ada. Baik kamu wafat atau memang sudah tidak ada peluang lagi. Pernah juga Abu Ishaq menceritakan, dia berkata kepada seseorang atau dia menukil dari seseorang bernama Abdul Qais. Abu Ishaq mengatakan, tolong nasihati kami. Maka Abdul Qais mengatakan, hati-hatilah dengan sikap menunda-nunda. Nanti. Nah dari statement-statement ini teman-teman, saya melihat ada poin penting untuk kita garis bawahi sebagai penutup dalam bahasan ini. Yaitu bagaimana banyak orang yang dari kita, mungkin saya juga termasuk, dan kita coba perbaiki sama-sama, suka selalu menunda-nunda. Nanti aja. Kapan mau baca buku ini? Nanti. Kapan mau menulis buku? Nanti. Kapan mau ini? Nanti. Semuanya nanti. Kapan mau sholat malam? Kapan mau sedekah? Kapan mau silaturahmi keluarga? Kapan mau jenguk orang tua? Kapan semua nanti. Nanti-nanti ini seakan-akan dia punya sebuah tiket pasti kalau umurnya masih bertambah. Dia akan menyesal kalau dia tidak maksimalkan. Ya. Oleh karena itu menunda-nunda ini adalah hal yang negatif. Selama ada kesempatan, lakukan. Dan mulai dari sekarang. Langsung saja. Mulai. Karena menundanya sampai besok saja, atau beberapa waktu ke depan, belum tentu kita bisa punya peluang untuk mengerjakan. Allahu a'lam. Teman-teman, karena melihat waktu sudah pukul 8 lewat. Semoga apa yang dijawab tadi sudah mewakili ya. Dan terima kasih waktunya, jazakumullah khairan, sudah hadir di majelis ini.
Semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga Allah juga menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana Allah satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah. Pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.